Halo guys, aku Rian Trianto dengan NIM 122411024. Nah, di sini aku mau memperlihatkan cara setup aplikasi website menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, untuk frameworknya sendiri menggunakan Django dan database-nya menggunakan MySQL. Kita coba dengan langkah demi langkah sampai sukses diakses di browser dan pastikan kalian nonton sampai akhir ya. Oke, kita langsung saja. Oke, pertama-tama kita membutuhkan source code-nya terlebih dahulu atau aplikasi web template yang sudah banyak tersedia di internet. Aku di sini mendapatkan dari seorang developer, ya developer GitHub dengan username-nya itu Observer of Time. Kita bisa ketikkan saja keywordnya GitHub, Django, Project, MySQL, Website, atau misalnya open source Django, MySQL, Web Application, GitHub, atau kalau enggak free Django MySQL project source code. Di situ bakal muncul otomatis di Google, bakal banyak nampilin yang sudah tersedia. Kalian bisa pilih yang mana aja. Di sini ada website portfolio. Di sini kita bisa scroll ke bawah, di situ ada tampilannya. Kita klik aja di bagian kode, nanti muncul. Setelah itu kita bisa download zip. Nah, nanti bakal otomatis download. Cuman aku nggak bakal download lagi karena udah ada. Jadi kita langsung aja masuk ke foldernya yang sudah di-download, lalu kita ekstrak. Nah, kalau sudah diekstrak bisa lanjut ke VS Code-nya. Cuman aku di sini mau setting dulu namanya. Sebenarnya ini nggak perlu disetting ya. Oh iya, aku ada yang lupa. Sebelum masuk ke VS Code, kita perlu membuat database terlebih dahulu. Cuman kita bikin database-nya aja. Jadi tabel sama kolomnya nggak perlu. Di sini aku udah buat, cuman ada kesalahan, jadi harus aku buat ulang. Soalnya nggak sesuai sama yang ada di setting.py di bagian database-nya. Jadi kita buat lagi, create database. Ntar harus aku hapus juga yang sebelumnya. Kita masuk ke VS Code-nya, lalu klik file dan open folder, terus kita arahin ke web project yang sudah kita download tadi dan yang sudah kita ekstrak. Di sini sudah tertampil ya. Aku di sini setup aplikasi baca manga atau baca komik. Nah, sebelum lanjut lebih jauh, kita perlu download extension terlebih dahulu karena tanpa extension source code tidak akan berfungsi. Nah, extensionnya apa aja? Yang pertama ada Python. Singkatnya, Python itu sendiri adalah bahasa pemrograman yang populer dan sangat mudah untuk dipelajari karena sintaksnya itu seperti bahasa manusia. Dan yang kedua itu ada Django. Kalau Python adalah bahasa pemrogramannya, maka Django adalah kerangka kerja web atau framework yang menggunakan bahasa tersebut. Nah, setelah kedua extension tersebut udah dipastikan terinstall, kita lanjut bermain di terminal. Tekan saja Ctrl backtick. Kalau kalian nggak tahu backtick yang mana di keyboard, kalian bisa lihat di sebelah kiri angka 1 ada tombol, gambarnya berbentuk seperti koma terbalik atau garis miring kecil. Nah, terminal sudah muncul, kalian bisa lihat. Sebelum itu kita harus memastikan terlebih dahulu direktorinya itu sudah mengarah ke aplikasi kita ya. Kita bisa ketik di sini cd, terus kita kompas di bagian sini yang dari C sampai manga. Nah, setelah itu kita copy nama aplikasinya, lalu kita berikan slash dan berikan nama aplikasi yang sudah kita copy. Selanjutnya kita harus buat dulu atau aktifin virtual environment-nya di terminal. Kita bisa ketikkan saja Python min menp spasi enp, lalu tekan enter. Tunggu sampai proses loadingnya selesai. Nah, setelah kita membuat virtual environment, kita juga perlu mengaktifkan terlebih dahulu virtual environment-nya. Kita ketik aja di sini /enp /script /activate.ps1. Wah, error. Bentar. Oh iya, ini kayaknya karena keamanan deh. Jadi aku pindah aja ke command prompt. Nah, terus aku masukin lagi. Jadi tadi tuh masalahnya karena kebijakan karena Windows PowerShell-nya secara bawaan memblokir eksekusi script asing dari luar, termasuk proses aktivasi virtual environment yang tadi aku ketik di awal activate.ps1. Nah, maka dari itu aku pindah ke terminal command prompt. Jadi aku masukin kode perintah khusus cmd
/env/script/activate.bat. Kalau yang tadi kan .p1, kalau ini .bat. Nah, di sini kita bisa lihat ada env lagi di pojok kiri. Terlihat, ini artinya sudah berhasil aktif. Setelah itu kita perlu menginstal terlebih dahulu Django-nya. Ketik aja pip install Django. Tunggu sampai prosesnya selesai. Tapi kayaknya di sini aku bakal percepat aja. Oke, di sini sudah selesai di download. Sekarang kita selanjutnya mengambil library atau install library yang kita butuhin buat Django kita. Kita ketik aja di sini pip install min.r requirement .txt, enter. Nah, sebentar, open requirement file. Oh ternyata project aplikasi ini sudah diganti ya. Sebenarnya Django itu sudah ada bawaan, biasanya dia ada requirement.txt, cuman di aplikasi web ini kayaknya diganti jadi pyproject.toml. Kita bisa lihat di sini ada nih, di sini. Berarti kita perlu ubah perintahnya karena proyek Manga Adventure ini menggunakan standarisasi modern berupa file project.toml. Karena itu kita perlu instalasi dependensi secara manual satu persatu, mau gak mau. Oke lah, berarti kita ketik aja di sini pip install mysql client python.net, enter. Jadi kita tuh karena menggunakan MySQL, kita mengambilnya satu persatu aja. Sebentar, error. Oh, ada typo. Sebentar guys, aku benerin dulu. Pip install MySQL Python script.10p, enter. Nah kan, udah berhasil. Sini dia mengambil. Kita tunggu aja sampai prosesnya selesai. Oke, karena project Manga Adventure ini udah aku tambahin env, jadi aku perlu ketik perintahnya untuk mengambil ke env-nya langsung. Kita bisa ketik langsung pip install env, enter. Nah, di sini sudah sukses. Selanjutnya kita migrasi. Kita ketik aja sini python manage.py spasi make migration, enter. A few moments later. Oke, di sini sudah selesai. Cuman tadi ada beberapa kendala tentang permasalahan menganalisis models.py-nya pas di make migration. Jadi make migration ini membuat file Python baru di folder migration biar nanti file ini yang berisi instruksi bisa dicetak, karena make migration ini bisa dibilang adalah blueprintnya. Maka dari itu aku harus install beberapa modul dulu, seperti install pip below untuk proses gambar di cover manga dan favicon-nya, terus juga ada Django Allowed, terus ada Django Dynamic Reference, ada Django REST Framework, dan Django lainnya masih banyak sebenarnya. Setelah kita migrasi semuanya, kita perlu nyalain servernya terlebih dahulu. Langsung saja kita ketik python manage.py run server, enter. Nah, ini dia link localhost-nya, kita bisa langsung masuk dan bakal nampilin. Nah ya, cuman sini tampilannya emang karena aplikasi websitenya masih template, pasti ada beberapa yang harus diperbaiki dari segi UI-nya. Nanti aku bakal perlihatkan hasilnya. Aku skip aja di bagian sininya. A few moments later. Sini kita bisa lihat .env atau environment. Nah, environment ini penting banget karena ini adalah file teks sederhana yang kita gunain buat menyimpan konfigurasi dan data sensitif aplikasi. Dan itu juga kita perlu menghubungkannya ke localhost kita. Di sini ada domainnya, lalu ada deskripsi, keyword, favicon, logo, dan konfigurasi-konfigurasi lainnya. Nah, dari konfigurasi ini kita bisa mendapatkannya dari setting.py. Di sini ada, nanti sebentar aku cari dulu. Nah, di sini kita bisa lihat ada konfigurasi. Nah, di konfigurasi inilah yang kita tambahkan ke environment tersebut.
masih sama kan. Nah, selain konfigurasi, kita juga harus memastikan di setting.py ini database-nya, karena kita perlu menghubungkannya ke MySQL. Tujuan kita adalah untuk menghubungkan ke MySQL. Kalau di Django ini biasanya settingan defaultnya itu ke SQLite. Maka dari itu kita perlu cek terlebih dahulu jika kita ingin menghubungkannya ke MySQL. Baik, setelah proses setup Django ke VS Code dan MySQL selesai sampai tahap run server, nah langkah selanjutnya adalah mendemonstrasikan aplikasi Mang Adventure ini. Kalau kita lihat di awal, aplikasinya kan emang masih berupa halaman kosong ya, masih putih atau monoton. Nah, oleh karena itu aku melakukan sedikit modifikasi agar tampilannya lebih interaktif. Ini kita bisa lihat di bagian latest atau komik yang terbaru yang baru diposting. Terus juga di sini ada library komik-komik yang sudah dirilis. Lah library ada trending komik yang banyak viewsnya atau ranking top ya. Setelah itu di sini ada authors atau artis. Pihak production yang sebenarnya di grup ini adalah mitra kerjasama antar studio dengan website kita. Lalu ada search atau kolom pencarian. Nah, sekarang kita langsung saja login sebagai admin. Oke, di sini sudah login. Kita mulai dari dashboard. Di dashboard ini ada series. Di series ini adalah komik yang sudah diupload, ada chapternya sudah terupload, ada 12 chapter. Lalu ada commercial volumes atau series yang diperjualbelikan atau komik yang diperjualbelikan. Terus juga di sini ada total revenue atau pendapatan. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian staffnya untuk mengupload komiknya. Kita coba testing. Kita masukin akunnya dulu. Nah, ini dia tampilannya untuk tampilan staff di bagian dashboard ini. Aku bakal coba tes apakah masih ada yang error atau tidak. Kita dashboard. Kita scroll ke bawah dulu. Nah, ini tampilannya juga beda sama admin. Kalau di admin itu bisa melihat total revenue, kalau di sini enggak. Kita di sini hanya staff yang bisa merilis komik. Oke, kita ada series komik, terus kita masukin judulnya. Contohnya kita masukin Kuroko no Basket. Bagian sini nggak perlu ya, karena ini localhost. Ini itu link website resminya. Oke, kita lanjut aja ke bagian deskripsinya. Nah, setelah itu kita masukin covernya, terus backgroundnya agar lebih menarik. Terus di sini autorsnya atau penulisnya. Di sini penulisnya perlu ditambahin karena belum ada. Kita nggak boleh asal menambahkan karena komik ini adalah komik resmi yang sudah dirilis. Dan aku juga udah siapin sih. Nah, autor atau artisnya masih sama satu orang, yaitu Tadatoshi Fujimaki. Sebenarnya aku milih aplikasi manga komik ini karena emang suka dengan ilustrator, jadi aku pengen bisa rilis komik aku, tapi sayangnya aku enggan menggambar. Oke, kita bagian genrenya kita pilih dulu shonen, mungkin shonen ya, shonen aja lah. Bagian sininya masih ongoing, ininya sama, nggak boleh di checklist. Ini kita masukin aja untuk volume 1 dan chapter 1. Judul chapternya nggak dulu ya, karena aku nggak terlalu hafal. Ini sudah semua. Sekarang tinggal bagian ini nama lain dari komik tersebut ya, cuman gak perlu lah karena namanya udah emang Kuroko no Basket doang. Save dan sudah tampil. Ini sudah berhasil. Kita bisa lihat di websitenya dan sudah ada tersimpan. Nah, karena web Mang Adventure-nya udah berhasil kita running dan udah aman terkoneksi ke database MySQL, berarti tugas utama buat UAS kita kali ini sebenarnya sudah beres ya. Oh ya, sedikit catatan aja nih buat di bagian adminnya. Project Mang Adventure ini kalau dibongkar source code-nya emang punya kompleksitas yang lumayan tinggi, tapi dengan setup yang barusan kita selesaiin, sistem ini sebenarnya udah matang banget dan udah layak banget kalau semisal mau kita online kan ke internet, atau misal kedepannya mau kita hubungin pakai API. Tadi di bagian staff kan kita udah sempat lihat ya gimana alur buat rilis komiknya. Nah, buat sisanya nanti di akhir video bakal tetap aku tampilin cuplikan pas lagi nambahin chapter baru di layar buat pelengkap aja.
tapi sengaja aku tidak akan menjelaskannya karena akan sangat memakan waktu, durasinya sangat kepanjangan. Oke, paling itu aja yang bisa aku bagiin di video UAS kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.